Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Rizky Belanda dari Tim Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pandangan teori-teori politik sosialisme. Dari beberapa teori, saya akan mengambil satu teori, yaitu teori Karl Marx. Ya, di teori Karl Marx ini, pemikiran Karl Marx yaitu dia itu dipengaruhi oleh beberapa filsafat materialisme dialektika yang merupakan suatu bentuk kritiknya terhadap pemikiran idealisme Hegel dan materialisme. Bagi Hegel, dialektika merupakan konsepsi penyangkalan dan pembenaran yang merupakan konsepsi realisi yang bersifat negasi dan dialektik. Dialektika dunia tersusun dari proses, hubungan dinamika, konflik, dan kontradiksi. Hal ini diterima oleh Karl Marx sebagai pedoman filsafatnya. Meski ia menolak idealisme, Hegel yang menganggap pikiran atau idemen merupakan faktor primer, sementara materi of body itu sebagai faktor sekunder. Dari beberapa materi yang dijelaskan oleh Karl Marx itu, bagaimana dia itu mengembangkan pikiran dan idemen ini merupakan jadi menurut Karl Marx, dialektika adalah pengetahuan hukum umum atau pertentangan, perubahan, lompatan, dan dorongan dalam beberapa proses dan gerak yang terus berlaku dalam dunia materi, bukan di dunia idealnya Hegel. Ekonomi yang kemudian menjadi korpus penelitian Karl Marx ini dianggap sebagai bagian dari dialektika materialis Marxisme. Ia adalah aliran pemikiran yang telah dikembangkan dari Hegel dan bertolak dari realistis konkret body yang telah dirancang sebagai alat berpikir untuk melakukan perubahan dunia, yang dimana Karl Marx menganggap sudah tak mampu lagi membaca perubahan zaman seiring meningkatnya efek dari revolusi industri. Oleh karena itu, Karl Marx lebih cenderung ke arah dialektika materialis. Perubahan dari feodalisme ke bourgeois akibatnya semaraknya praktik kapitalisme kemudian menjadi titik tolak Marxisme. Bagaimana pertentangan abadi inilah yang kemudian dimodifikasikan Marx sebagai pertentangan abadi antara kelas yang berpunya bourgeois dan kaum yang tidak berpunya, yaitu proletar, yang ditentukan oleh corak produksi masyarakat itu sendiri. Karl Marx menganggap bahwa dengan menguasai hak milik bersama atau alat produksi akan menghasilkan kemakmuran bersama. Lalu dengan adanya politik dan instrumen operasional lain akan terciptanya masyarakat baru, masyarakat yang dikendalikan oleh kelas yang tak berpunya, sosialisme, hingga terciptanya masyarakat tanpa kelas komunisme. Sosialisme adalah jalan menuju komunisme. Karena kemudian bertolak dari pandangannya bahwa tugas dari filsafat bukanlah mengertikan dunia, namun bagaimana mengubah dunia untuk menampilkan konsepnya bagaimana dia mengubah dunia untuk menampilkan konsepnya tentang materialis historis. Bagi Karl Marx, hukum sejarah berlaku dialektik dalam artian sejarah panjangan perjuangan kelas tertindas sebagai bentuk antesis menuju sintesis. Jadi pencipta sejarah bagi Karl Marx adalah massa kelas pekerja, bukan bangsawan. Karl Marx dengan demikian menentang konsepsi materialisme Heuberg yang dianggap historis. Marx lantas konstruksi sejarah masyarakat yang berasal dari basis material dalam suatu proses daya cipta produksi, pemenuhan kebutuhan hidup, dan penciptaan ulang reproduksi kebutuhan masyarakat yang tiada henti. Marx mengatakan, pada hakikatnya saya ada karena saya sadar. Tafsiran lainnya adalah body menentukan mind.
Wujud konkretnya adalah kekuatan individu sebagai anggota masyarakat, ditentukan, dikendalikan, atau dibingkai, dipaksa, didorong oleh kekuatan masyarakat dalam bentuk struktur sosial dan peranata sosial yang berbasis determinasi materialistik. Dengan perkataan lain, bahwa gagasan individu, perilaku individu sebagai anggota masyarakat diformat, diatur, dan diyakinkan oleh kekuatan norma eksternal dari dirinya yang merupakan cerminan dan pantulan atas dasar kepentingan kelas-kelas ekonomi materialis atau ekonomi. Karl Marx juga mengembangkan beberapa konsep, yaitu konsep Badiman yang menggambarkan bagaimana konsep material yang dipengaruhi oleh kesadaran sosial dan bagaimana tubuh menjadi medan kekuatan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi juga oleh kondisi fisik dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa konsep Badiahmani yang telah dilakukan oleh Karl Marx, yaitu pertama itu pemahaman diri, yang kedua yaitu pengaruh dalam pemerintahan. Yang ini dijelaskan yaitu keduanya itu telah berkaitan dengan teori ekonomi politik, aliansi, dan teori konflik dalam masyarakat. Dia menekankan pentingnya kelas sosial dalam masyarakat dan bagaimana konflik antara sosial tersebut mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu konsep sentralnya adalah bahwa dalam masyarakat kapitalis kaum buruh akan teraliansi dari produk kerja mereka dan dari potensi kreatif mereka. Juga mengembangkan konsep materialis dialektika yang menekankan bagaimana perubahan sosial melalui konflik antara kekuatan yang bertentangan. Yaitu ada beberapa poin-poin dari pemikiran Karl Marx. Yaitu pertama yaitu perjuangan masyarakat tanpa kelas, yaitu puncak dari pemikiran adalah visi tentang masyarakat tanpa kelas, di mana kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi menggantikan kapitalis, dan setiap individu kontribusi sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya. Yang kedua itu revolusi proletariat. Kan di sini dia itu memprediksi bahwa revolusi proletariat akan menjadi di mana kaum buruh akan bangkit dan menggulingkan kapitalis yang mengarah pada munculnya masyarakat sosialis tanpa kelas. Yang ketiga itu materialis historis. Di sini Karl Marx itu berpendapat bahwa sejarah manusia didorong oleh pertentangan antara kelas sosial yang berbeda dan perkembangan ekonomi sosial dan adalah motor utama perubahan sejarah. Yang ketiga itu materialis dialektika, yaitu Karl Marx menggunakan pendekatan ini itu sebagai dialektika untuk menganalisis perubahan sosial, yaitu melalui pertentangan antara kekuatan yang bertentangan yang menghasilkan perubahan sosial. Di dalam 4 poin ini bisa dijelaskan yaitu bahwa Karl Marx telah mempengaruhi banyak bidang seperti ekonomi dan politik. Oke, sekian dari saya, Fajar Sultananda dari Prodi IP. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.